Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kita akan membahas pertandingan menyebalkan timnas Indonesia melawan Bahrain. Sudah Bung Goldin wanti-wanti sebelumnya di konten sebelumnya bahwa hati-hati dengan kecurangan Bahrain. Ternyata terjadi pada saat melawan Indonesia. Di babak pertama saya memahami Coach Sintayong itu ingin meredam permainan Bahrain agar supaya tidak kebobolan, tapi ternyata timnas Indonesia malah kebobolan melalui tendangan bebas yang sangat tidak diduga-duga. Itu menurut saya kecolongan ya, timnas Indonesia kebobolan dengan gol itu. Akhirnya skema berubah, walaupun di situ kita sudah memainkan pemain Messengers debutnya, tapi itu gol tidak bisa disalahkan semua pemain karena memang itu gol sangat tidak diduga-duga. Jadi di luar skema mungkin ya, dan saya mengerti bahwa Sintayong itu ingin ngegas itu di babak kedua. Ini terbukti babak kedua ini permainan timnas Indonesia semakin berani menyerang ke area pertahanan lawan, dan akhirnya memang membuahkan hasil. Timnas Indonesia unggul sementara 2-1 terlepas dari gol nemu dari babak pertama itu Ragnar Uratmangun ya. Itu sangat beruntung sekali timnas Indonesia bisa mencetak 1 gol di babak pertama, itu yang membuat timnas Indonesia nyaris memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Tapi keanehan terjadi pada saat injury time. Timnas Indonesia sebenarnya di babak kedua itu sudah mengganti beberapa pemainnya dan skema sangat jalan menurut saya. Itu tinggal timnas sedikit lagi memetik kemenangan atau 3 poin pertama timnas Indonesia. Tapi itu tadi kecurangan, atau saya sebutnya kecurangan saja lah ya. Memang harusnya itu injury time atau perpanjangan waktu itu 6 menit tapi berlangsung sampai 9 menit. Saya menduga bahwa ini sepertinya ketika Bahrain mencetak gol, ini pertandingan selesai. Dan terjadi, harusnya pada saat timnas Indonesia melawan counter di akhir babak kedua itu, pada saat Witan membawa bola dan Nathan Chow, itu sebenarnya harusnya sudah diakhiri pertandingan karena memang waktu sudah lewat. Tapi wasit terus melanjutkan pertandingan sampai akhirnya terjadi corner kick, dan pada saat terjadi corner kick saya sudah harap-harap cemas dan ternyata terjadi gol. Tapi yang aneh di sini adalah kenapa pada saat gol yang diciptakan oleh Bahrain wasit tidak mengecek VAR, karena menurut saya posisi dari pemain Bahrain itu, kalau menurut saya ini yang pada saat mencetak gol itu bisa saja terindikasi offside karena menerima bola dia lebih menjorok atau lebih maju, lebih dekat, tidak ada yang mengawal ke gawang Indonesia. Tapi ini tidak terjadi, makanya ini yang menjadi polemik di akhir pertandingan. Timnas Indonesia akhirnya ada yang dapat kartu merah, Pak Sumarji manajer timnas, mungkin karena protes terlalu keras, tapi menurut saya wajar karena memang ini sudah di luar dari fair play sepak bola. Dan PSSI pun sudah melayangkan surat protes kepada AFC, tapi menurut saya tidak ada artinya. Itu tidak akan mengubah pertandingan. Timnas Indonesia tetap mendapatkan 1 poin melawan Bahrain, dan ini sebenarnya masih dalam track, atau ini ya disebutnya apa ya, disebutnya masih dalam koridor, atau Indonesia memang melawan Bahrain itu menargetkan 1 poin. Tapi sebenarnya ini imbang rasa kalah kalau menurut saya melawan Bahrain. Harusnya kita bisa memenangkan pertandingan. Kita juga di babak kedua menguasai pertandingan, tapi apa mau dikata, pertandingan sudah selesai dan akhir 2-2 tetap kita syukuri. Nanti kita melawan Cina di tanggal 15. Semoga ini menjadi 3 poin pertama untuk timnas Indonesia. Tapi Cina kemarin walaupun kalah 3-1 melawan Australia di kandang Australia, pelatihnya mengatakan, pelatih Cina, lawan sesungguhnya adalah Indonesia. Ini ngeles terus karena dia kalau misalkan kalah dari Indonesia nanti di pertandingan terakhir, indikasinya dia akan dipecat. Jadi dengan hasil 2-2 ini timnas Indonesia tidak jadi menyodok ke posisi kedua, tertahan di posisi kelima sementara di bawah Bahrain karena timnas Indonesia baru mengumpulkan 3 poin hasil 3 kali imbang, sedangkan Bahrain sudah mengumpulkan 4 poin hasil 1 kali imbang, 1 kali kalah, dan 1 kali kemenangan melawan Australia. Jadi patut kita tunggu timnas Indonesia nanti melawan China. Semoga saja timnas Indonesia mendapatkan hasil positif dan bisa menyodok ke posisi kedua atau ketiga, karena Jepang
berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Semangat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetap optimis bahwa timnas Indonesia nanti akan mampu menjadi runner up, dan kalau tidak menjadi runner up, paling tidak menjalani kualifikasi Piala Dunia round 4, di situ baru kita bisa berpeluang lolos ke Piala Dunia. Salam timnas Indonesia.